Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahilladzi amarna li'idil fitri wassalati fiha 'idil adha linazkurahu wa nashkurahu lima wahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man iktafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan kebesaran yang Allah berikan pada diri kita, nikmat yang tiada hingga dapat kita menghitungnya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada pagi yang penuh berkah dan mulia ini dalam tempat yang penuh mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan juga anak cucu keturunan kita, amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat Rufaduka alam, junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah, di pagi yang penuh mulia ini kita merayakan disebut dengan Idul Adha, di mana peristiwa ini adalah peristiwa yang sempat terjadi kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana memperingatkan kita dengan berbagai macam suri tauladan yang Allah Ta'ala tampakkan pada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, di mana pada pagi hari ini kita disunatkan untuk memotong hewan kurban, dan ini pun berasal dan bersumber dari dua sosok Nabi dan Rasul, yaitu adalah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Berawal daripada kisah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan semuanya kepada kita di dalam hadis-hadis beliau, di dalam keterangan-keterangan beliau, berawal bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah. Setelah beliau melakukan dakwah, sepulangnya dari situ
Lalu beliau menemui istri beliau yang bernama Siti Hajar dan kemudian putranya Ismail alaihissalam yang waktu itu ditinggalkan Ismail dalam usia bayi. Sepulangnya daripada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau belum sempat lagi melepaskan rasa duka dan cinta beliau kepada keluarga kecil beliau ini. Malamnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidur lalu bermimpi, dan mimpi ini kata ulama ahli tafsir sebanyak 3 kali datangnya kepada Nabi Ibrahim berturut-turut. Yang di dalam mimpi itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Setelah terjadi hadirin mimpi ini, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam utarakan apa yang beliau alami di dalam mimpinya itu kepada putranya Ismail alaihissalam. Yang ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami udzabbihuka. Wahai anakku, bahwasanya aku bermimpi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk menyembelih engkau wahai putraku Ismail. Apa jawab Ismail alaihissalam di saat itu? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau itu memang benar adalah mimpi yang bersumberkan dari Allah, berarti itu adalah wahyu. Oleh karena itu if'al, laksanakan wahai ayah, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatkan aku daripada golongan orang-orang yang sabar. Dari sinilah berkisahnya bahwa disunatkan untuk memotong hewan kurban. Dari sinilah bersumber bahwa bagi kaum muslimin yang mampu dilaksanakanlah hendaknya pemotongan hewan kurban tersebut. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bermusyawarah dengan istrinya Siti Hajar, kemudian bermusyawarah dengan putranya Ismail alaihissalam. Lalu dibawalah Ismail ini kepada satu buah dekat bukit yang ada di padang pasir waktu itu. Lalu Ismail alaihissalam dipotong oleh ayahnya Ibrahim. Namun hal itu belum terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan seekor kibas, di mana kibas ini adalah ganti daripada pengorbanan terhadap putra Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk dijadikan sebagai kurban. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemotongan hewan kurban adalah mengingatkan kita kepada perbuatan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang Allah ta'ala abadikan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah. Pemotongan hewan kurban ini adalah merupakan daripada bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya takarub kepada Allah. Dengan kita memotong hewan kurban itu bukan berarti daging itu dan darah itu akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Sebagaimana Allah ta'ala sudah sebutkan di dalam Al-Quran, tidak sampai kepada kami dagingnya dan tidak sampai kepada kami darahnya, tetapi yang kami terima daripada orang-orang yang memotong hewan kurban dan itu adalah ibadah, yang kami nilai adalah takwanya yang sampai kepada kami, yakni adalah takwanya. Jamaah hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, takwa ini adalah suatu hal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya, seperti dua sosok yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa beliau sanggup melakukan perintah yang begitu besar? Yang ini perintahnya adalah bukan menyangkut kepada harta, yang ini adalah perintahnya bukan menyangkut kepada uang, akan tetapi perintah ini adalah menyangkut kepada
diri dan juga nyawa putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Beliau sanggup melakukan ini dikarenakan memang mereka berdua ini didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu takwa ini adalah bekal yang sebaik-baiknya bekal yang mesti kita persiapkan untuk menghadap Qadi Rabbul Jalil ketika meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbekalkan takwa. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Dari peristiwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini ada beberapa hal yang dapat kita petik. Di antaranya adalah kesabaran. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam adalah sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita diajarkan untuk sabar. Sabar itu kata ulama terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar kita di dalam melakukan taat. Yang kedua sabar kita di dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiga sabar kita ketika kita menghadapi maksiat. Di dalam kita menjalankan ibadah seperti pemotongan hewan kurban, mengerjakan sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, di situ kita membutuhkan kesabaran. Kalau bukan karena sabar, maka niscaya kita tidak akan sanggup menyandang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Orang yang sabar itu adalah orang yang salat, dan salat itu adalah akan menyebabkan pertolongan Allah taala sampai kepada orang-orang yang sabar. Jamaah hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Dan jauh daripada itu, kesabaran adalah mendidik kita ini agar menjadi manusia yang senantiasa meningkatkan iman, senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pepatah ulama, as-sabru sa'ah asy-syaja'ah. Orang yang sabar di dalam satu saat itu adalah orang yang gagah perkasa dan berani. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Jauh daripada itu pula, sabar adalah di dalam menahan lisan kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Rasulullah, yang tidak disenangi oleh aturan-aturan undang-undang syariat. Kita banyak sekali menemukan ketimpangan-ketimpangan yang ada di alam dunia ini, baik dari segi pelaksanaan ibadah kita ataupun lain daripadanya. Kita ingin selalu memberikan komentar, kita ingin selalu menjadi bahwa diri kita ini adalah orang yang paling baik dan orang yang paling suci. Namun dengan sifat kesabaran itu yang kita tanamkan, maka niscaya ucapan yang kotor kita untuk mengomentari seseorang itu akan terhalang dan itu akan dapat kita tahan. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan Idul Adha, yaitu adalah sholat sunat daripada Idul Adha yang kita kerjakan pada pagi hari ini, dan habis ini kita melaksanakan pemotongan hewan kurban, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa taqabbal wa barik bi salamika wa ta'ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa bi sahabati sayyidina Rasulillah
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal mutmainnah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun ay tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Di dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban sebenarnya adalah mendidik kita. Yang pertama, pendidikan yang dapat kita ambil daripada pemotongan hewan kurban, di mana pada hakikatnya hewan yang sudah kita persiapkan untuk dijadikan pemotongan tersebut, yakni adalah pada hakikatnya untuk memotong sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kebuasan yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini hadirin ada sifat yang merasa hebat. Di dalam diri kita ini ada sifat yang merasa bangga. Di dalam diri kita ini ada sifat-sifat yang merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling mulia, bahwa diri kita adalah orang yang paling segala-galanya. Dengan melalui pemotongan hewan kurban yang pada zahirnya, pada hakikatnya saat itu kita sedang memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita ini adalah seperti kerakusan, kebuasan, dan kemudian dendam yang terus menerus antara satu dengan yang lainnya, antara umat dan kemudian antara kita dengan saudara kita. Itu adalah sifat kebinatangan kita. Yang hari ini kita menjalankan salat Idul Adha, yang hari ini kita menjalankan satu sunnah, yaitu adalah pemotongan hewan korban. Hendaknya ketika kita melaksanakan itu semua, sifat dendam, sifat yang merasa hebat pada diri, sifat ketakaburan yang ada pada jiwa kita, itu mestinya harus terkikis. Karena ketakaburan ini adalah salah satu sifat kebinatangan yang muncul daripada perilaku iblis alaihi laknatullah. Iblis alaihi laknatullah hadirin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam, iblis enggan. Kenapa demikian? Sifat yang ada di dalam diri iblis ini adalah sifat kesombongan, sifat merasa hebat, sifat dendam, dan ini adalah salah satu bagian daripada sifat kebinatangan. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang yang memotong hewan kurban dikatakan di dalam hadis bahwasanya itu akan menjadi kendaraan-kendaraan orang yang ketika meniti jambatan Shiratal Mustaqim, akan menjadi kendaraan bagi orang-orang yang untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam kaidah usul fiqh, kalau kita sudah memotong hewan kurban, perilaku kita agar supaya hewan itu menjadi tunggangan kita kelak, hendaklah kita ubah daripada sifat-sifat kebinatangan kita. Dulu kita malas datang ke majelis taklim, dulu kita malas untuk mendirikan sholat. Banyak hal-hal yang kita tinggalkan di dalam syariat-syariat ini, itu harus diperhatikan. Percuma kalau kita sudah berkorban, percuma kalau kita sudah menjalankan ibadah. Di dalam kaidah usul fiqh dikatakan ma la yatimul wajib illa fahuwa fihil wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak akan sempurna nilainya melainkan diselingi, melainkan melakukan yang wajib lagi. Salat hukumnya adalah wajib hadirin. Habis salat untuk meninggalkan merasa sombong, merasa hebat, untuk meninggalkan mencerca, mencaci maki, itu hukumnya juga adalah wajib. Jadi yang wajib tidak akan terdegapaikan
tidak akan terdapati, melainkan di samping itu kita meninggalkan perkara yang wajib, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, bahwa pemotongan hewan kurban adalah pada hakikatnya menyembelih dan memotong sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, pemotongan hewan kurban adalah orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala, bentuknya daripada sedekah. Setelah kita melaksanakan pemotongan hewan kurban, maka dagingnya itu hukumnya adalah haram untuk kita makan kalau kurbannya itu adalah kurban nazar, terkecuali hanya sepertiga daripada daging yang kita potong itu bagi untuk yang kita korbankan. Kemana semuanya itu? Yaitu adalah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Di antaranya adalah orang-orang fakir miskin. Dengan harta yang kita korbankan, dengan uang yang kita miliki, yang kita keluarkan untuk membeli hewan korban, pada hakikatnya mendidik diri kita ini agar menjadi orang yang dermawan. Pada hakikatnya mendidik diri kita ini agar supaya kita ini menjadi orang yang berbagi, dan orang yang berbagi dan orang yang dermawan adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir hadirin, di dalam kita melaksanakan ibadah, apapun bentuk ibadah, kita mau ibadah sunat ataupun ibadah wajib, yaitu adalah ikhlas. Hendaklah didasari dengan ikhlas. Ikhlas itu kata ulama ada 3 tingkatannya. Ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khawas, ada ikhlasnya orang yang khawasul khawas. Minimal kita berada pada posisi awam, yakni kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita mengharapkan ganjaran syurga, dan kita di samping itu pula mengharapkan daripada hal-hal yang tidak kita inginkan baik dunia ataupun akhirat. Ikhlas didasari dengan ikhlas. Bila mana tidak ikhlas, yakni adalah riya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu taala amalakum illa khalasa. Allah Ta'ala tidak menerima amal ibadah daripada salah satu di antara kalian, melainkan amal ibadah itu didasari dengan ikhlas. Di dalam Al-Hikam dikatakan, al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Amal kita adalah rupa seperti gambar, tetapi ikhlas adalah ruh yang ada di dalam amal ibadah kita itu. Biar sedikit amal ibadah kita, tetapi didasari dengan istiqamah. Biar sedikit ibadah kita, tapi didasari dengan ikhlas. Ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala mencerca hadirin. Di dalam Al-Quran Allah katakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mendirikan salat, alladzina hum an salatihim sahun, di mana mereka salatnya adalah lupa. Ini kebanyakan para ustadz menjelaskan orang-orang yang menunda salat. Ayat ini sebenarnya adalah menceritakan tentang orang-orang yang lupa salat tapi dia celaka, yaitu orang-orang yang lupa di dalam salatnya. Siapa orang yang lupa di dalam salatnya? Alladzina hum yuraun, mereka itu yang riya di dalam salatnya, mereka itu yang riya di dalam kurbannya, mereka itu yang riya di dalam pelaksanaan ibadah hajinya, mereka itu yang riya di dalam puasanya. Celaka amal ibadah itu. Jadi kalau di dalam irtibatkan fawailul lil musallin, ay fawailul muhajjin, ay fawailul mudabbi'in, ay fawailul lil muzakkin. Celaka orang yang salat, celaka orang yang menjalankan ibadah haji, celaka orang yang berkurban, yang bila mana didasari dengan riya, yang bila mana didasari dengan kesombongan dan keangkuhan. Maka titik temu di dalam kita menjalankan ibadah agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ikhlas. Terakhir kata sebuah syair, ikhlas adalah seperti perahu yang akan menghantarkan amal-amal ibadah kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar. Mudah-mudahan khutbah dan pelaksanaan salat Idul Adha kita ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض الله عن كلهم صحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل صلاتنا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الحق مذبحين كالمذبح مع الصحابة. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الضير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله غفور شكور. Amin.